Pasal kedua. Manusia adalah astrolah Allah. Seseorang berkata, Maulana tidak mengucapkan sepatah kata pun. Maulana Rumi berkata, baiklah, pikiranku yang membawa orang itu kepadaku, tetapi pikiranku tidak bisa mengatakan, bagaimana kabarmu? Atau bagaimana kabar semua yang ada bersamamu? Pikiran tanpa kata-kata ini yang telah membawa orang itu kemari. Jika hakikat dalam diriku membawanya kemari dan dapat membawa dirinya ke tempat yang lain, lalu apa hebatnya kata-kata itu? Kata-kata adalah bayangan dan cabang dari hakikat. Jika bayangan bisa menarik sebuah benda, maka tentu hakikat akan jauh lebih bisa. Kata-kata adalah media. Yang sesungguhnya membawa manusia kepada orang lain adalah unsur harmoni atau keserasian atau keserasiannya, dan bukan kata-kata. Bahkan ketika seseorang telah melihat 100.000 mukjizat, fakta dan karomah, sementara tidak ada unsur harmoni yang mengikatnya dengan nabi atau wali yang menunjukkan kejadian luar biasanya itu, maka semua itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Unsur harmoni itulah yang membuat seseorang menjadi manusia, yang membuat seorang manusia merasa bersemangat, bingung, dan sekaligus tidak tenang. Seandainya di dalam jerami tidak ada ember, maka jerami itu tidak akan pernah tertarik pada ember. Keserasian ini sangatlah samar dan tak terlihat oleh mata. Pemikiran tentang sesuatulah yang membawa orang tersebut datang kepada sesuatu yang dipikirkannya. Memikirkan taman akan membawa seseorang menuju taman, dan memikirkan toko akan mengantarkan orang itu ke toko. Tetapi di antara pemikiran-pemikiran ini terdapat sesuatu yang palsu dan sulit dibedakan. Bukankah kamu pernah mendatangi suatu tempat, tetapi kemudian kamu menyesal karena telah mendatanginya dan berkata, Aku pikir ini tempatnya, tapi ternyata bukan. Pemikiran ini laksana sebuah kemah yang di dalamnya terdapat seseorang yang sedang bersembunyi. Ketika pemikiran menghilang dari pandangan dan hanya hakikat tanpa selubung pemikiran yang tampak, maka akan terjadi kebingungan yang luar biasa. Jika hal itu terjadi, tidak akan ada lagi penyesalan. Ketika muncul hakikat yang menarikmu, maka tidak akan ada lagi hal lain. Maka tidak ada hal lain lagi selain hakikat itu. Hakikat itu sendirilah yang menarikmu. Pada hari dinampakkan segala rahasia. Quran Surat At-Tariq ayat 9. Lantas apa gunanya berbicara? Sesungguhnya sesuatu yang menarik hanya ada satu, tetapi muncul dalam bentuk yang bermacam-macam. Tidakkah kamu sadar bahwa manusia dikuasai oleh ratusan keinginan yang berbeda-beda? Seseorang berkata, aku ingin tutamaj, semacam bihun. Aku ingin burik, perkedel daging dengan saus. Salah satu makanan yang terkenal di sekitar lingkungan Maulana Rumi pada masanya. Aku ingin halwa, aku ingin kue kering, aku ingin buah, aku ingin kacang-kacangan. Manusia menghitung semua hal ini dan menamainya satu persatu, akan tetapi asal dari semua yang disebutkan tadi hanya ada satu, yaitu lapar. Jika orang itu telah memenuhi isi perutnya dengan salah satu makanan tersebut, maka ia berkata, tidak ada lagi yang dibutuhkan dari makanan-makanan itu. Jadi dapat dipahami bahwa sesuatu yang menarik diri manusia bukanlah berjumlah 10 atau 100, melainkan hanya ada satu. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi fitnah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 31. Bagi manusia bilangan itu adalah fitnah atau cobaan. Ada yang berkata orang itu hanya satu dan mereka ada 100. Atau dengan kata lain mereka berkata, wali hanya ada satu, sementara manusia biasa ada banyak, 100.000. Ini adalah fitnah yang besar, pandangan dan pemikiran yang membuat mereka menganggap manusia itu ada banyak dan wali hanya ada satu, itulah fitnah yang besar. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi fitnah. Jika sudah demikian, lalu 100 yang mana? 50 yang mana dan 60 yang mana? Beberapa orang tanpa tangan dan kaki, tanpa akal dan jiwa, bergetar bagaikan jimat ajaib dan air raksa. Mengenai mereka, kamu berkata bahwa mereka berjumlah 60, 100, atau 1000. Sementara tentang wali itu kamu berkata bahwa dia hanya ada satu.
Sejatinya jumlah mereka yang banyak itulah yang satu, dan wali itulah yang berjumlah 1000, 100.000, dan ratusan ribu. Sedikit jika dihitung dan banyak ketika diikat. Kalimat ini adalah potongan dari bait puisi yang digubah oleh Abu Thayyib Al-Mutanabbi dengan versi yang lengkap sebagai berikut. Aku akan mencari hakikat diriku dengan jalan dan bantuan para masyayikh, seolah-olah mereka tak berjenggot karena saking lamanya mencium. Berat untuk kehilangan mereka, tapi ringan untuk memanggil mereka. Begitu banyak ketika diikat, tetapi sedikit saat dihitung. Seorang raja memberikan kepada satu tentaranya seporsi makanan untuk 100 tentara. Tentara lainnya mengeluh. Baginda raja berkata di dalam hatinya, akan tiba waktunya aku akan beritahukan pada kalian alasannya, dan kalian akan mengerti mengapa hal ini harus kulakukan. Ketika perang besar terjadi, semua tentaranya melarikan diri hingga tersisa satu tentara itu sendirian. Raja berkata, inilah tujuanku memberimu porsi makanan untuk 100 tentara. Seorang manusia harus membersihkan sifat tamyiznya dari berbagai macam kepentingan, dan hendaknya mencari teman di jalan Allah, sebab agama seseorang bisa diketahui lewat teman yang dikenalnya. Selain itu, jika seseorang menghabiskan usianya untuk bersahabat dengan mereka yang sifat tamyiznya kurang, maka sifat tamyiz yang dimilikinya juga akan melemah, dan akhirnya sahabat sejatinya itu akan berlalu tanpa kita sadari. Kamu melayani tubuh yang tidak memiliki sifat tamyiz. Tamyiz adalah sifat yang selalu tersembunyi dalam jiwa manusia. Tidakkah kamu melihat bahwa orang gila juga memiliki tangan dan kaki, tetapi kekurangan sifat tamyiz? Tamyiz, sekali lagi, adalah esensi murni yang terdapat dalam dirimu. Sementara kamu asik memberi makan dan minum pada tubuh yang tak bertamyiz siang dan malam. Bahkan kamu berpendapat bahwa tubuh berdiri di atas sifat ini, padahal justru tamyiz inilah yang berdiri di atas tubuh. Bagaimana bisa kamu mencurahkan seluruh kemampuanmu untuk menjaga tubuh ini sementara kamu sepenuhnya melalaikan esensi yang murni? Pada hakikatnya tubuh ini bergantung pada esensi itu, tetapi esensi tidak bergantung pada tubuh. Cahaya yang terpancar dari jendela-jendela mata, telinga, dan tubuh. Cahaya yang terpancar dari jendela-jendela mata, telinga, dan lainnya. Seandainya jendela-jendela ini tidak ada, maka cahaya itu akan tetap terpencar melalui jendela-jendela yang lain. Misalnya kamu meletakkan sebuah lentera di hadapan matahari sembari berkata, aku dapat melihat matahari dengan lentera ini. Hal ini tentu tidak mungkin. Bahkan jika misalnya kamu tidak meletakkan lentera itu di depannya, matahari tetap akan memancarkan sinarnya kepadamu. Lantas apa gunanya sebuah lentera? Kita seharusnya tidak pernah berputus asa kepada Allah, karena harapan adalah permulaan bagi jalan keselamatan. Jika kamu tidak dapat melintas di jalan itu, maka usahakanlah, paling tidak untuk berada di garis start jalan itu. Jangan pernah katakan, jalanku sungguh berliku, aku telah melakukan banyak kesalahan. Teguhlah di jalan istiqomah, maka tidak akan ada lagi kesalahan-kesalahan lainnya. Istiqomah itu seperti tongkat Musa dan godaannya seperti tipu daya para penyihir Fir'aun. Ketika istiqomah muncul, ia akan menelan tipu daya para penyihir Fir'aun itu. Jika kamu teguh pada jalan lurus ini, maka sama saja kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Sebab dengan keteguhan itu kamu akan sampai kepada Allah. Seekor burung yang bertengger di gunung itu, dan kemudian terbang dan pergi. Adakah yang bertambah atau berkurang dari gunung itu? Potongan bait ini adalah bagian dari salah satu puisi rubaiyat Maulana Rumi dengan versi lengkap sebagai berikut. Meskipun ada suara makhluk di meja makan azali yang sedang menyantap makanan, niscaya tidak ada satu hidangan pun yang berkurang. Seekor burung yang bertengger di gunung itu dan kemudian terbang dan pergi, adakah yang bertambah atau berkurang dari gunung itu? Ketika kamu sudah menapaki jalan yang lurus, maka semua jalan yang berliku akan hilang. Waspadalah, jangan pernah kehilangan pengharapan.
Kerugian bersahabat dengan raja bukan karena kamu akan kehilangan nyawamu, sebab pada akhirnya semua manusia pasti akan meregang nyawa, entah hari ini atau esok. Kerugian bersahabat dengannya timbul ketika raja menampakkan dirinya. Ketika pengaruhnya yang kuat, ia menjadi seperti naga yang superior. Maka seseorang yang menemani dan mengaku bersahabat dengannya, yang menerima hadiah darinya, mau tidak mau harus berkata-kata sesuai dengan keinginannya. Ia harus menerima ide-ide busuk sang raja. Ia juga tidak akan mampu menentang perkataan-perkataan raja tersebut. Dari poin inilah tampak bahayanya bersahabat dengan raja, karena hal semacam itu dapat melukai agama. Ketika kamu memupuk hubungan yang baik dengan sang raja, maka sisi lain yang merupakan esensi dari hidup ini akan menjadi asing bagimu. Saat kamu semakin dekat dengan raja, maka pada sisi yang lain, tempat di mana sang terkasih berada akan semakin jauh darimu. Ketika hubungan kamu semakin erat dengan budak-budak dunia dan kamu senantiasa memiliki satu arah dengan mereka, maka sang terkasih akan marah kepadamu. Barang siapa yang membantu orang yang zalim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepadanya. Kepergianmu karena Allah juga akan membuatmu tunduk kepadanya. Kapanpun kamu berjalan ke arahnya, maka sebagai balasannya ia akan senantiasa memberikan kekuatan kepadamu. Alangkah sayangnya jika seseorang yang telah meraih pantai samudera hanya merasa puas dengan seteguk atau satu kendi air, sementara ia melalaikan berbagai macam mutiara berkilauan dan ratusan ribu benda-benda indah yang sebenarnya bisa ia dapatkan di dalam samudera itu. Lantas apa gunanya ia mengambil air dari samudera itu? Apa bangganya melakukan hal tersebut bagi mereka yang berakal? Apa yang telah mereka wujudkan? Pada hakikatnya dunia ini tak ada ubahnya seperti buih di lautan, dan airnya adalah ilmu-ilmu para wali. Lalu di mana mutiara itu berada? Dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah buih yang dipenuhi jerami. Akan tetapi karena gulungan ombak dan harmoni irama samudera yang setia menemani sang gelombang, buih itu mewujud menjadi sebentuk keindahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Quran surat Ali Imran ayat 14. Kata-kata dijadikan indah dalam firman Allah di atas mengindikasikan bahwa semua hal itu sebenarnya tidaklah indah. Sebab segala bentuk keindahan yang tersimpan di dalam semua hal itu berasal dari tempat yang lain. Laksana uang palsu yang disepuh dengan emas. Dunia yang merupakan gelembung buih ini adalah uang palsu yang tak berharga dan tak bernilai. Sementara kitalah yang mencepuh uang palsu itu dengan emas, dan kemudian kita jadikan sebagai perhiasan yang tampak indah di mata manusia. Manusia adalah astrolab. Astrolab itu alat perbintangan kuno yang salah satunya digunakan untuk mengukur naiknya matahari dan bintang-bintang. Manusia adalah astrolab Allah, namun dibutuhkan seorang astronom untuk mengetahui astrolab. Jika seorang penjual sayuran atau makanan memiliki astrolab, apa yang akan mereka dapatkan darinya? Dengan alat perbintangan kuno ini, apa yang bisa diketahui oleh pedagang sayur dan makanan itu tentang tingkah laku, perputaran, dan tanda-tanda lintasan dan pengaruh bintang di langit. Sebaliknya, astrolab akan sangat bermanfaat jika di tangan para astronom. Itulah mengapa kemudian muncul kata-kata, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Seperti halnya astrolab dari tembaga yang merupakan cerminan bintang-bintang di langit, maka wujud manusia sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Quran surat Al-Isra ayat 70 juga merupakan astrolab Allah.
Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia bisa mengetahui dan mengenal dirinya, maka hamba ini akan mampu melihat ke dalam wujud astrolab itu. Dirinya telah melebur dengan Tuhan dan keindahannya yang mutlak, detik demi detik, sekilas demi sekilas. Keindahan itu sama sekali tidak pernah hilang dari cermin ini. Allah memiliki hamba-hamba yang menutup diri mereka dengan hikmah, makrifat atau mengenal Allah, dan karomah, yakni hal luar biasa yang dimiliki orang-orang tertentu. Meski mereka tidak dianugerahi pandangan khusus yang dimiliki orang-orang spesial, akan tetapi semangat yang kuat memotivasi mereka untuk menutup diri. Seperti yang dikatakan oleh Al-Mutanabbi, perempuan-perempuan itu mengenakan sutra yang dibordir bukan untuk mempercantik diri, melainkan untuk menjaga kecantikan mereka dari mata-mata yang penuh gairah.